Shalom, Betani Batam Community bersama dengan kami kembali dalam program 5 menit penuh harapan. Hari ini kita akan bergerak maju Sabda Bahagia Kristus yang kelima. Kita sudah belajar 4 terlebih dahulu, sekarang kita masuk dalam Sabda Bahagia Kristus bagian yang kelima, Matius 5 ayat yang ke-7. Firman Allah berkata demikian, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Ini sabda bahagia yang kelima dari Tuhan Yesus. Telah diberkatilah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Bapak Ibu, murah hati di sini bukan dilawankan dengan pelit. Seakan-akan ingin mengatakan murah hati itu orang yang suka memberi. Lalu kemudian karena itu orang yang tidak murah hati berarti orang yang pelit. Bukan itu kata yang tepat dalam teks ini Bapak Ibu. Dalam bahasa Inggris dia menggunakan kata merciful, bukan generous. Kalau generous itu orang yang baik hati dalam pengertian memberi. Tetapi bukan itu kata yang digunakan oleh Kristus, tapi merciful. Kalau begitu terjemahan harafiahnya kira-kira begini. Telah diberkatilah orang yang berbelas kasihan. Itulah terjemahan yang paling tepat. Orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh kemurahan. Betani Batam Community, janji Kristus. Jika kita ingin beroleh kemurahan dari Allah, jelas kita telah beroleh kemurahan Allah melalui kasih karunia keselamatan yang dianugerahkan kepada kita. Namun setelah kita beroleh kasih karunia Allah, kita berjalan mengiring Tuhan. Jika dalam perjalanan mengiring Tuhan kita rindu kemurahan Allah senantiasa ada dalam hidup kita. Karena kita tahu bersama-sama ada kasih yang tak bersyarat, ada kasih yang bersyarat. Di dalam kasih yang bersyarat kita membutuhkan kemurahan Allah. Dan Tuhan Yesus memberitahu tipsnya. Kalau kita mau beroleh kemurahan Allah, kita harus menjadi orang yang punya belas kasihan. Bapak Ibu, kata yang sama, kata sifat yang sama digunakan oleh penulis Ibrani. Kalau Bapak Ibu memperhatikan Ibrani 2 ayat yang ke-17, kata yang sama, Kristus adalah imam besar yang berbelas kasihan. Kalau begitu apa renungannya? Renungannya untuk kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita rindu beroleh kemurahan dari Tuhan, jadilah anak-anak Allah yang selalu dipenuhi dengan belas kasihan. Bukan anak-anak Allah yang terus-menerus menghakimi dan menghakimi sesama. Ketika melihat anak Tuhan yang lain terjerembab jatuh ke dalam dosa, seharusnya yang muncul di hati adalah sebuah belas kasihan, bukan penghakiman. Ketika melihat anak Tuhan yang mulai mundur dari gereja, tidak beribadah lagi, mundur dari sebuah pelayanan, yang muncul harusnya belas kasihan, bukanlah penghakiman. Ingatlah baik-baik. Seperti imam besar agung kita Tuhan Yesus Kristus. Sebagai imam besar punya sifat penuh belas kasihan kepada kita. Begitulah warga kerajaan Allah. Begitulah etika tandingan yang Tuhan mau diterapkan oleh warga kerajaannya. Selalu memiliki hati yang berbelas kasihan kepada sesama. Betani Batam Community. Hari ini mari kita cek diri kita. Ketika melihat orang lain mulai mundur dari Tuhan. Ketika melihat anak-anak Tuhan yang lain mulai lama tidak ke gereja. Atau barangkali berhenti sama sekali tidak ke gereja. Atau mungkin berhenti dari sebuah pelayanan. Bagaimana sikap hati kita? Apakah kita berbelas kasihan? Atau kita menghakimi? Tuhan Yesus memberi janji yang indah. Jika kita mau beroleh kemurahan dari Tuhan. Kita harus punya belas kasihan di hati kita. Belas kasihan berarti kita berhenti menghakimi orang lain. Namun kita tetap harus berkata benar. Ingat baik-baik, mulut kita harus berkata benar. Walaupun tidak semua kebenaran harus keluar dari mulut kita. Tetapi Bapak Ibu anak-anak Tuhan, kita harus punya hati yang penuh belas kasihan. Sehingga orang lain bisa melihat bagaimana Allah ada bersama dengan kita. Dan kita beroleh kemurahan dari Tuhan. Bapak Ibu Betani Batam Community, hari ini selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.